Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Bolang Mongondo. Sebelum saya menjelaskan sejarah singkat masuknya Islam di Bolang Mongondo, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat mengupdate video-video terbaru dari saya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat masuknya Islam di Bolang Mongondo. Pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manopo, Raja ke-16 pada tahun 1832, agama Islam masuk ke daerah Bolang Mongondo melalui Gorontalo yang dibawa oleh Syarif Alawi yang kawin dengan putri raja pada tahun 1866. Pada tahun 1904 dilakukan perhitungan penduduk Bolang Mongondo dan berjumlah 41.417 jiwa. Masuknya agama Islam di daerah Bolang Mongondo pada zaman dulu tak lepas dari peran para raja-raja yang memerintah kerajaan Bolang Mongondo. Meski tak menyisakan benda-benda sejarah yang dapat mengenang masa pemerintahan mereka, namun kehadiran makam beberapa raja dan keturunan raja dapat menceritakan bagaimana perjalanan Islam masuk ke Bolang Mongondo. Dalam kurun waktu antara masuknya agama Islam pada saat pemerintahan Eugenius Manopo dan kebangkitan syiar Islam pada saat masa pemerintahan Sultan Jacobus Manuel Manopo pada tahun 1830. Selama 60 tahun, maka pertumbuhan agama Islam di Bolang Mongondo belum banyak mengalami kemajuan. Agama Islam baru terdapat di pesisir pantai utara, dalam hal ini di Kecamatan Bolaang. Agama Islam baru terdapat di dalam pesisir pantai utara, dalam hal ini di Kecamatan Bolaang. Sedangkan di dalam istana raja di desa Bolaang terdapat dualisme karena raja tetap patuh pada agama Kristen Katolik, namun tidak juga melarang anak mantunya Andi Latai untuk mengajar, mengaji, dan pengetahuan agama Islam kepada istri, anak, dan cucu-cucunya. Walaupun demikian, karena raja-raja yang silih berganti, mulai dari Christoffel Manopo, Markus Manopo, Manuel Manopo, dan Ismail Manopo, dalam kurun waktu 60 tahun, semuanya memeluk agama Kristen Katolik dan menjadikannya sebagai agama kerajaan, menyebabkan Andi Latai dalam usahanya menyebarkan agama Islam hanya berbatas kepada anak cucu. Untuk menghindari kemungkinan perbedaan pendapat yang menajam dengan raja yang berkuasa, maka Andi Latai kembali bolak-balik antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan membawa barang dagangan, dan salah seorang cucunya yang dinilai pintar dan berbakat agama Islam adalah Andi Pantungkelan untuk memperdalam ilmu agama Islam di Tanah Bugis. Andi Pantungkelan itu akhirnya menjadi seorang ulama besar yang ketika pada tahun 1878 dinobatkan sebagai Raja Bolang Mongondo dengan nama resmi Abraham Sugeha. Selain jabatan sebagai raja, ia juga diangkat sebagai imam besar kerajaan Bolang Mongondo karena pada masanya merupakan raja yang bukan diambil dari keluarga turunan Manopo. Maka Raja Abraham Sugeha disebut sebagai Datuk Pinonigad atau Raja Penyeling. Beberapa pengamat sejarah berpendapat pemberian julukan Datuk Pinonigad itu hanya taktis yang sengaja dihidup-hidupkan pihak tertentu agar keturunan Sugeha tidak ada yang berpikir menjadi putra mahkota, sebab secara harfiah pengertian Datuk Pinonigad ialah pejabat sementara dan adalah masuk akal Raja Abraham Sugeha yang memerintah selama 15 tahun, yaitu tahun 1878 sampai dengan 1893 dengan memegang surat keputusan dari Residen di Manado tentang pengangkatannya sebagai Raja Kerajaan Bolang Mongondo diberi julukan Raja Sementara. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah singkat masuknya Islam di Bolang Mongondo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, jika perlu share video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.